deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Safril, SHI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, serta rekan-rekan kelas C yang hadir pada presentasi kali ini. Baik, langsung saja untuk perkenalan kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Zaki Mubarak, yang akan memandu pada presentasi kali ini selaku moderator. Yang kedua, ada rekan saya yaitu Rian Al-Hadi. Yang ketiga ada Rihan Ikhwana. Dan terakhir ada Jeki Anugrah. Nah, pada presentasi kali ini dengan materi yaitu hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini ada beberapa topik pada presentasi ini. Yang pertama, ada pengertian hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, ada prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, klasifikasi hak kekayaan intelektual. Dan terakhir, dasar hukum dan kekayaan intelektual di Indonesia. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu A. Pengertian haki. Haki ialah atau adalah bentuk pengakuan hukum terhadap hasil pemikiran atau ide yang dituangkan menjadi sebuah karya, baik itu di bidang seni, sastra, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya haki ini, pencipta atau penemu memiliki hak untuk menggunakan, mengubah, memperbanyak, atau memanfaatkan karyanya sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Perlindungan hukum ini penting agar pencipta tidak dirugikan karena karyanya digunakan tanpa izin atau disalahgunakan. Pengertian haki juga ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya, seperti Peter Brahos. Ia menyatakan bahwa haki ini adalah seperangkat hak yang memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik kekayaan intelektual untuk mengontrol penggunaan hasil karya mereka. Serta ada Rajit Singh yang mengatakan dalam bukunya Rajit mendefinisikan haki sebagai kumpulan hak yang diberikan kepada individu dan entitas untuk melindungi hasil kreativitas baik dalam bentuk karya seni, penemuan ilmiah maupun merek dagang. Serta dari Suharjo Marjono menyatakan bahwa haki adalah serangkaian hak yang timbul dari aktivitas kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang memberikan perlindungan kepada pemiliknya. Dan terakhir ada Adrian Smith yang mengatakan bahwa haki adalah hak yang memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pencipta atas karya yang mereka hasilkan, serta mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain atau disalahgunakan. Langsung untuk presentasi atau materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rihan. Rihan, kepada Rihan dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan haki. Yang pertama yaitu menghargai karya pencipta atau penemu. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga yaitu mengurangi plagiarisme dan pembajakan. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kelima yaitu mempertahankan identitas budaya. Baik, lanjut pada materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip haki. Yaitu yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam haki mengenakan pentingnya memberikan hak yang seimbang antara pencipta dan masyarakat. Yang kedua itu ada prinsip kebaruan, yaitu prinsip kebaruan memastikan bahwa karya atau penemu yang ingin dipatenkan harus baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga itu prinsip orisinalitas, itu berkaitan dengan hak cipta,
yang menekankan bahwa karya yang dilindungi harus merupakan hasil asli atau murni dari kreativitas individu. Yang keempat yaitu prinsip teritorial, yaitu menyatakan bahwa pelindungan haki hanya berlaku di negara atau wilayah yang memberikan perlindungan tersebut. Yang kelima yaitu prinsip waktu, yaitu membatasi masa perlindungan haki yang berarti hak eksklusif hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu. Baik, selanjutnya itu prinsip ekonomi, yaitu dalam haki mengakui bahwa hak kekayaan intelektual dapat menjadi aset bernilai yang mendatangkan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Selanjutnya itu prinsip pengakuan hak, yaitu pengakuan ini memberikan kepastian bahwa penciptanya adalah pemilik sah dari karya tersebut dan orang lain tidak boleh menggunakan tanpa izin. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rihan. Selanjutnya untuk pembacaan materi akan dibacakan oleh Jeki. Kepada Jeki, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya materi yaitu C, klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, yaitu melindungi karya seni, sastra, musik, karya tulis, dan bentuk ekspresi lain. Berlaku seumur hidup pencipta sampai umur 70 tahun setelah wafat atau di Indonesia. Yang kedua ada hak paten, yaitu melindungi penemuan teknologi yang baru, inventif, dan dapat diterapkan. Masa perlindungan sampai 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Yang ketiga yaitu rahasia dagang atau trade secret, yaitu melindungi informasi rahasia bernilai ekonomis yang dijaga kerahasiaannya. Masa perlindungan sampai selama informasi masih rahasia. Yang keempat yaitu indikasi geografis atau geographical indication, yaitu melindungi produk yang kualitasnya ditentukan oleh asal geografisnya. Masa perlindungan sampai selama kualitas khasnya tetap terjaga. Yang kelima yaitu desain industri atau industrial design, yaitu melindungi tampilan luar produk yang memiliki nilai estetis. Masa perlindungannya sampai 10 tahun. Yang keenam yaitu merek dagang atau trademark, yaitu melindungi tanda atau logo, kata atau simbol untuk membedakan produk atau jasa. Masa perlindungannya sampai 10 tahun atau dapat diperpanjang. Yang keenam yaitu hak perlindungan varietas tanaman atau plant variety protection, yaitu melindungi varietas tanaman baru yang memiliki keunggulan tertentu. Baiklah selanjutnya materi dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jeki. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Rian. Pada Rian, disilahkan. Selanjutnya itu D, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Itu memberikan hak kepada pencipta untuk memperbanyak, mengadaptasi, dan mempublikasikan karya mereka sekaligus melindungi hak ekonomi dan moral mereka. Lalu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang mengembangkan penemuannya, mendorong inovasi dan memajukan industri teknologi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Itu menjaga hak merek, melindungi pada konsumen terhadap keaslian produk.
Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Itu melindungi desain dari peniruan dan memberikan hak kepada pemilik desain untuk memanfaatkan desain industri tersebut secara eksklusif. Lalu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu memberikan hak kepada pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis mereka yang dapat berupa formula, resep, atau strategi bisnis. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu memberikan hak eksklusif kepada perancang sirkuit untuk memanfaatkan tata letak tersebut dalam produk-produk elektronik. Oke, sekian, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, sekian penampilan dari presentasi pada kali ini, yaitu tentang haki. Nah, eh, apabila ada salah kata atau penyampaian kata pada presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.